Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1110 akan rilis minggu ini, dan akhirnya Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran isi chapternya. Ya, chapter ini terlihat akan mengungkapkan beberapa hal penting, terutama tentang para Gorosei lain yang sudah dipanggil oleh Gorosei Saturn ke Pulau Egghead. Selain itu, salah satu pertempuran seru di Pulau Egghead sudah menunjukkan hasil akhirnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya di sini belum terungkap ya, jadi kita belum tahu. Lalu untuk cover tentu saja melanjutkan cover story mengenai keadaan di Wano Kuni. Nah, di sini kita melihat Yamato sedang berpetualang mengelilingi negeri Wano. Ya, itu memang hal yang akan dilakukan oleh Yamato. Anak Kaido itu mengatakan akan memulai petualangannya dengan mengelilingi negeri Wano, sama seperti Oden Kozuki. Barulah setelah itu dia akan pergi berpetualang ke luar Wano. Oke, lanjut masuk ke cerita. Setelah di chapter lalu Saturn melakukan ritual pemanggilan, akhirnya para Gorosei lain diperlihatkan mendarat dengan selamat di Pulau Egghead, dan mereka pun diperlihatkan dalam wujud Zoan masing-masing. Ya, tampaknya untuk menggunakan lingkaran pemanggilan itu, para Gorosei harus mengaktifkan kekuatan Zoan mereka. Hal itu juga seperti yang dilakukan oleh Gorosei Saturn ketika pertama kali memasuki Pulau Egghead. Oke, selanjutnya kita bahas wujud dari para Gorosei ini satu persatu. Dimulai dari Gorosei botak yang bernama Saint Ethan Baron V Nasujuro. Gorosei botak ini terlihat memiliki wujud Zoan dalam bentuk kuda liar. Ia belum dijelaskan sih liarnya itu seperti apa ya, dan warna kudanya juga seperti apa. Tapi sepertinya kuda yang dimaksud di sini bukan kuda bersayap, tetapi kuda biasa. Ya, selain itu Devil Fruits kuda bersayap kan sudah dimakan oleh kudanya Doki, yaitu Stronger. Tapi sepertinya kuda liar dari Gorosei botak ini juga termasuk dalam tipe Mythical Zoan, yang tentunya punya kekuatan bukan kaleng-kaleng. Selanjutnya adalah Gorosei Saint Shepard Jupiter, Gorosei yang kelihatan paling muda. Bentuk Zoannya adalah monster cacing raksasa. Ya, belum kebayang sih kekuatan macam apa yang bisa dimiliki oleh cacing raksasa itu. Apakah seperti cacing besar Alaska? Ya, menarik untuk dinantikan. Oke, lanjut kita menuju Gorosei Saint Topman Valkyrie. Ya, perubahan Zoannya adalah babi raksasa. Ya, ngomong-ngomong tentang babi raksasa, coba bayangin aja seperti babi gunung yang pernah muncul di Arc Wano Kuni. Tapi tentu ini bukan babi sembarangan ya. Babi Gorosei itu besar kemungkinan juga termasuk dalam tipe Mythical Zoan yang punya kemampuan khusus dan spesial. Oke, lanjut pada Gorosei terakhir, yaitu Saint Marcus Mars. Bentuknya tentu saja adalah burung raksasa. Ya, bentuk burung memang sudah terlihat jelas sih ketika siluet kekuatan para Gorosei muncul di Mariejoa. Dan ternyata yang berbentuk burung itu adalah Saint Marcus Mars. Iya, selanjutnya setelah sampai ke Egghead, para Gorosei itu tentu langsung melihat wujud Luffy Nika. Dan tanpa basa-basi dikabarkan mereka langsung berniat melakukan serangan. Walaupun sudah berubah ke wujud Nika, tentu Luffy tidak bisa menahan serangan dari kelima Gorosei itu sendirian. Dan di sini akhirnya muncul bantuan yang akan membantu Luffy. Ya, bantuan itu ternyata datang dari para raksasa. Ya, memang sih Dory dan Brogy sedang dalam perjalanan menuju lokasi Luffy. Dan akhirnya di chapter ini mereka berhasil mencapai lokasi Luffy dan langsung memberikan bantuan untuk menahan serangan dari para Gorosei. Ya, walaupun Mimin rasa jadi kelihatan overpower banget ya jika para raksasa Elbaf itu bisa menahan serangan para Gorosei. Namun mengingat para Gorosei itu juga bisa berubah ke wujud monster raksasa, maka bantuan dari para raksasa jadi terlihat masuk akal. Ya, dengan bergabungnya Dory dan Brogy bersama Luffy, maka di sini sudah ada 3 raksasa, di mana Luffy adalah salah satunya.
Oke, lanjut kita masuk pada poin penting lain yang sudah terungkap. Hal itu adalah mengenai hasil pertarungan Zoro versus Lucci. Ya, akhirnya pertarungan Zoro versus Lucci dinyatakan selesai dan tentu saja pemenangnya adalah Roronoa Zoro. Di sini ada informasi jika Zoro berhasil mengalahkan Lucci dengan satu tebasan yang kuat. Namun belum terkonfirmasi teknik apa yang digunakan oleh Zoro. Apakah itu adalah teknik Asura yang bisa menembus pertahanan Kaido? Menarik untuk dinantikan. Lalu rasanya satu tebasan super kuat itu bisa dilakukan Zoro setelah dia menggunakan bandana ajaibnya. Kemudian setelah itu ada kabar jika Zoro langsung melihat kedatangan para Gorosei. Dan pendekar pedang kru topi jerami itu pun langsung tertarik pada Gorosei botak yang selalu membawa pedang. Ya, mata Zoro memang tak bisa jauh-jauh dari pedang. Sepertinya Zoro tahu bahwa sang Gorosei botak membawa pedang Meito yang bagus sehingga menarik perhatiannya. Selain itu, sang Gorosei bisa juga menunjukkan ketertarikannya kepada Zoro karena sama-sama sebagai pengguna pedang. Ya, karena hal itulah besar kemungkinan nantinya Zoro akan berhadapan dengan Gorosei botak. Nah, jika Zoro langsung join pada pertempuran utama di tengah-tengah pulau Egghead, maka bisa dikatakan jumlah pihak yang melawan Gorosei akan jadi seimbang, 5 versus 5. Dan anggota tim Luffy adalah Luffy, Dory, Brogy, robot kuno, dan juga Zoro. Ya, untuk robot kuno ada kemungkinan akan bangkit di chapter ini, mengingat saat muncul terakhir kali dia memang sudah hampir bangkit. Dan tentu saja jika robot kuno itu bangkit, dia akan berada di pihak Luffy dan akan sangat membantu untuk melawan para Gorosei. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler versi cepat chapter 1110 ini. Dan tentu saja kita sudah tidak sabar ya untuk melihat wujud dari para Zoan Gorosei. Ya, mudah-mudahan besok kita sudah bisa melihat wujud Zoan mereka. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih.